Halo, apa kabar pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Saudara, bicara pelayanan kesehatan tentu ini universal untuk semua, tak terkecuali dengan teman-teman disabilitas. Existing di Kota Bandung menjadi sebuah tantangan tersendiri, kota besar, dan kemudian menjadi perhatian banyak publik bagaimana ini bisa melayani semua kalangan lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini yang memang menjadi PR dan kita akan bicara santai pagi hari ini bersama dengan dua narasumber yang cukup kompeten karena memang menjadi praktisi di bidangnya masing-masing. Kita bicara dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Teti Hendrayani Agustin selaku Kepala Puskesmas Kaliki. Bu Teti, apa kabar? Baik, Pak. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemudian ada yang kedua narasumber kita ada Bu Kustini, Ketua HWDI Jawa Barat. Bu Tini kalau saya manggilnya. Bu Tini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, bicara tentang infrastruktur pelayanan kesehatan di Kota Bandung, tentu ini menjadi perhatian banyak publik dan kemudian existing yang ada juga terus diperhatikan gitu ya yang ada. Kita ke Bu Tini dulu. Bu Tini, sudah to the point, sudah layakkah semua puskesmas yang ada di Kota Bandung? Jawab jujurnya belum. Belum, baik. Jawab jujurnya belum. Jadi kalau kita berbicara tentang fasilitas puskesmas di Kota Bandung dengan jumlah penduduk Jawa Barat di penyandang disabilitas sebanyak 8.600 penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandung. Baik. Sementara yang puskesmas inklusif itu baru ada 2 dari 86 puskesmas. 80. Dari 86 puskesmas, sehingga itu memang masih menjadi PR besar ya untuk adanya penyediaan puskesmas yang layak untuk disabilitas. Nah, dari beberapa puskesmas yang sudah kita lakukan survei beberapa waktu yang lalu, memang belum banyak fasilitas-fasilitas yang cukup aksesibel, khususnya adalah di pelayanan untuk teman-teman disabilitas. Ketika berbicara mengenai aksesibilitas, tidak hanya sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana tenaga kesehatan itu juga harus aksesibel melayani pasien disabilitas yang beragam. Nah, itu belum semuanya tenaga kesehatan itu juga memiliki SOP untuk melayani disabilitas, pasien disabilitas. Kemudian fasilitasnya juga banyak yang belum aksesibel untuk teman-teman disabilitas. Bagaimana teman-teman yang pengguna kursi roda mengalami kesulitan untuk bisa mengakses puskesmas. Salah satu contohnya adalah puskesmas di Tamblok. Itu adalah puskesmas yang memang tidak boleh dilakukan banyak perubahan. Ketika ada teman disabilitas yang pengguna kursi roda, itu susah untuk masuk. Saya sendiri pun ketika untuk masuk ke sana itu cukup kesulitan karena di samping tangganya itu juga kecil, kemudian juga cukup curam. Sehingga memerlukan usaha yang cukup besar gitu. Itu baru satu puskesmas gitu. Belum lagi puskesmas di daerah saya yang kebetulan saya berada di Kiara Condong yang biasanya ke Ibrahim Aji. Ya. Itu pun juga di sana juga menurut saya sebagai user dari pengguna layanan kesehatan itu masih belum cukup aksesibel. Bagaimana ramp yang cukup panjang dan juga terjal ketika harus naik ke lantai 2. Nah, itu tuh agak susah dijangkau untuk khususnya adalah untuk disabilitas fisik. Karena ramp itu juga tidak sesuai standar, kemudian juga handrailnya hanya ada satu sisi, itu agak sulit, agak menyulitkan untuk kami. Kemudian juga kalau kita harus melakukan, bukan harus sih, ketika ada kemungkinan kita ke toilet gitu. Toiletnya sangat sempit. Jangan untuk pengguna kursi roda, saya sendiri yang menggunakan alat bantu tongkat itu susah karena harus jongkok dan itu pun juga menyulitkan gitu seperti itu. Jadi kalau berbicara bagaimana pelayanan puskesmasnya, apakah sudah aksesibel, harus dengan mohon maaf Ibu tadi harus saya sampaikan bahwa masih belum aksesibel. Oke, baik. Artinya memang itu kesimpulan, tapi ya itu realitanya. Ini tentu penting untuk political will karena bukan hanya 1-2 orang yang harus bicara, tapi kemudian semua stakeholder, termasuk juga tadi usernya harus bicara, terus kemudian semua lapisan masyarakat juga bicara karena ini sifatnya sistemik, maksudnya dalam sistem pemerintahan yang harus memang diperbaiki oleh semua. Bu Teti, kalau melihat pasir Kaliki memang bisa diceritakan sih, kita juga sudah punya videonya, bisa dilihat bahwa accessible untuk disabilitas gitu ya. Nah, kalau bicara, boleh diceritakan sedikit
tentang Pasir Kaliki dan kemudian bagaimana sebetulnya perjuangan juga Puskesmas Pasir Kaliki bisa dikatakan layak atau aksesibel bagi disabilitas. Terima kasih Pak Nova. Sebetulnya kami sebagai pemberi pelayanan dimanapun tentu saja keinginan besarnya adalah bisa memberikan pelayanan terbaik untuk semua tanpa membedakan, termasuk teman-teman disabilitas ya. Hanya saja mungkin kalau kami sebagai puskesmas yang milik pemerintah tentu saja banyak pagar-pagar aturan yang memang tidak bisa kami lompati begitu saja gitu ya. Padahal sebetulnya kami pemberi layanan sebetulnya sama teman-teman semua, inginnya semuanya bisa nyaman gitu ya. Dan sebetulnya kenyamanan yang dibentuk dalam Pasienkes khususnya puskesmas tidak hanya dinikmati oleh para pasien yang datang, tapi tentu saja kalau itu nyaman juga sebetulnya nyaman untuk petugas. Seperti tadi aksesibilitas, karena tidak semua petugas juga sehat sebetulnya Bu ya. Sudah mulai ada disabilitas juga kayak sakit lutut dan sebagainya. Itu tidak hanya dialami oleh sebetulnya oleh pasien-pasien yang datang ya. Jadi kepentingannya tidak hanya untuk pasien kita membuat fasilitas yang aksesibel tadi, tapi juga untuk petugas di dalamnya. Jadi sebetulnya kendala kami pertama tentu saja bagaimana kita bisa membuat satu bentuk bangunan, ruangan yang tadi yang memenuhi syarat, kemudian bisa diakses dengan mudah. Hanya saja pada kenyataannya bangunan Puskesmas Pasir Kaliki ini sudah lama gitu ya. Jadi ketika kita akan merubah dan seterusnya itu tentu saja sedikit dibutuhkan, tidak sedikit kebutuhan anggaran untuk merubah segala sesuatunya. Sebetulnya dari luas lahannya aja itu sudah tidak memenuhi syarat. Nah, ini luar biasa. Bu Teti, kalau melihat tadi yang Bu Tini sampaikan, apakah teman-teman di pelayanan kesehatan, terutama SDM-nya, mereka siap nggak sih ketika memang harus juga diberikan training lah atau kemudian pelatihan gitu, rutinkah untuk melayani teman-teman disabilitas? Kalau bicara siap harus siap. Karena itu kewajiban. Sejauh ini sudah adakah? Sebetulnya sudah ada. Hanya memang belum merata, belum semuanya memang terlatih dan tidak semuanya juga dalam implementasi itu tidak semuanya bagus gitu. Karena kan kapasitas orang tentu saja beda-beda. Ini PR juga karena saya juga kemarin pengalaman waktu video ya, itu juga saya termasuk salah satu yang kurang paham sebetulnya waktu itu karena saya baru ke puskesmas. Jadi ternyata dari situ saya banyak sekali mendapatkan pencerahan ya. Ternyata memang kami tuh harus ternyata gitu ya. Tidak hanya gini. Kadangkala kalau kami mungkin karena orang Sunda ya, keinginan untuk membantunya itu besar gitu ya. Begitu ada orang kesulitan kita ingin sesul gitu ya segera. Padahal itu satu hal yang perlu kita tanyakan dulu ternyata gitu ya. Itu contoh kecil gitu ya. Nah, itu perlu menjadi PR kami untuk ke seluruh petugas siapapun gitu ya. Karena yang akan kontak dengan teman-teman yang datang ke puskesmas untuk berobat itu kan tidak hanya satu. Semuanya akan kontak dari mulai security sampai terakhir obat, kemudian cleaning service juga akan ketemu. Jadi semua pada saat kami kumpul itu dijelaskan bahwa semuanya harus memahami hal tersebut. Dan kami biasanya di puskesmas itu melakukan kalakarya istilahnya. Apa itu? Kalakarya itu melatih. Jadi yang sudah dilatih melatihkan pada teman-teman yang lain. Menularkan seperti itu. Hanya saja memang meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas SDM itu kan bukan hal yang mudah ya. Tidak sekali jreng gitu. Itu mungkin harus terus dilatih sehingga semuanya menjadi terbiasa. Memang saat ini masih banyak yang baru juga kan, kita beralih penggantian SDM, ada yang baru, ada yang tua dan seterusnya. Itu merupakan satu kegiatan yang tidak berhenti untuk meningkatkan kapasitas mereka. Jadi selalu reminder mungkin ya, mengingatkan dan mencontohkan ketika ada yang hadir disabilitas harus seperti apa, itu mungkin yang harus PR buat kami, harus selalu mengingatkan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam melayani teman-teman disabilitas. Ini sudah tahu bagaimana ke depan begitu ya. Bu Tini, terakhir harapannya? Harapannya tentu saja teman-teman disabilitas sekarang udah nggak ragu ya untuk mengakses layanan kesehatan, karena dengan meningkatkan pelayanan baik dari infrastruktur maupun SDM itu akan semakin meningkatkan teman-teman disabilitas untuk datang ke fasilitas kesehatan layanan kesehatan. Baik, terima kasih Bu Teti sudah hadir untuk menyapa pemirsa Kompas TV, berbincang tentang bagaimana infrastruktur pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Kita akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami.